Rolling. Oke Bang Reza, mungkin agendanya hari ini apa sih sama Bang Kiki? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat seluruh teman-teman media. Terima kasih waktunya sudah hadir hari ini. Saya bersama dengan Kanu dan juga ada Mas Nanda di sini, juga ada abang-abang lawyer. Terima kasih Bang Chris juga, terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak. Hari ini saya datang kemari bersilaturahmi, khususnya bertemu dengan Kanu secara khusus untuk membicarakan perihal, atau lebih tepatnya ingin tabayun untuk meminta maaf dalam hal-hal yang memang perlu diminta maafkan, teruskan perihal mungkin kewajiban yang saya punya terhadap Kanu. Saya percaya yang namanya sebuah sahabat, keluarga, teman, pasti semuanya pernah mengalami yang namanya selisih paham, pernah yang mengalami yang namanya miskomunikasi. Dalam keluarga saja pasti pernah yang namanya ada perselisihan. Tapi yang mau saya tekankan hari ini adalah Kanu adalah seorang yang memang dekat sekali dengan keluarga saya. Abang Chris, Mas Nanda, ya, sangat dekat. Beliau itu sudah seperti anaknya almarhumah mama saya. Begitu juga saya kepada almarhumah ibunya Kanu, Oma, juga sangat dekat. Jadi dalam hal ini saya rasa itu yang harus dipertahankan. Apalagi almarhumah ini sudah menghadap Sang Kuasa. Saya tidak ingin membebankan mereka juga untuk sebuah perselisihan antara anak dan anak. Saya yakin semua pasti bisa diselesaikan dengan baik, dan saya rasa kemarin mungkin teman-teman media masih belum bertemu antara saya dan Kanu karena masih mempunyai kesibukan satu dan lain. Tapi intinya adalah saya hari ini ingin meminta maaf sama Kanu secara pribadi dari hati yang paling dalam perihal kewajiban saya, utang saya, ataupun khilaf saya dalam silaturahmi selama ini, kesalahan saya yang tidak disengaja baik pun disengaja. Saya ingin meminta maaf karena saya percaya kedepannya saya dan Kanu adalah sebuah keluarga yang memang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan permintaan maaf saya bisa diterima dengan baik, karena saya juga bukan makhluk yang sempurna. Semuanya ingin jadi lebih baik. Dan buat teman-teman media juga mudah-mudahan di sini bisa meluruskan berita-berita di luar sana yang mungkin simpang siur ya. Karena apapun yang disampaikan Kanu, intinya saya ingin meminta maaf. Saya ingin mengklarifikasi bahwa insya Allah kewajiban-kewajiban yang memang saya terima dari Kanu, pinjaman uang, utang, itu insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah secepatnya kita mau bereskan. Intinya hari ini adalah saya ingin minta maaf kepada Kanu, kepada keluarga, dari hati yang paling dalam. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Minta maaf, insya Allah semoga maaf saya diterima dan ke depan bisa lebih baik lagi. Silaturahmi kita tetap baik, kita tetap menjadi keluarga, jadi teman, bekerja sama bareng-bareng untuk hal-hal yang positif ke depannya gitu. Dan itu sih kalau dari saya. Kami sendiri seperti apa mungkin melihat etikat baik dari Mas Reza ini untuk langsung dan saya di sini sebagai kuasa hukumnya Mas Kiki Kanu. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Mas Kiki Kanu bercurhat
Mas Reza itu menjanjikan sesuatu kepada Mas Kiki dalam hal pembuatan lagu sama video klip. Nah, namun hal ini tidak tercapai. Nah, kemudian berjalan beberapa tahun ke depan, dan ada beberapa hal kejadian-kejadian, di mana ada beberapa transaksi keuangan juga, ada beberapa uang yang diminta, atau ada keperluan-keperluan mendadak yang disampaikan Mas Reza kepada Mas Kiki, dan kemudian itu diberikan, mengingat Mas Reza dengan Mas Kiki itu sudah lama berteman dan sudah seperti keluarga sendiri. Nah, pada dasarnya sebenarnya Mas Kiki tidak ingin berdamai, bahkan menutup pintu damai. Namun kita sebagai lawyer, advokat di sini mengingat dengan kode etik kita bahwa segala permasalahan itu harus diutamakan dengan damai, perdamaian. Oleh karena itu kita memberikan nasihat kepada Mas Kiki agar sudah berdamai saja, karena mengingat juga Mas Reza dengan Mas Kiki itu sudah seperti keluarga sendiri ya. Kemudian tentunya perdamaian ini sebenarnya tidak berdamai begitu saja. Kita juga di sini meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perdamaian ini. Salah satunya adalah Mas Reza yang mengembalikan uang yang 17 juta itu, dan kemudian yang meminta maaf tadi sudah disampaikan. Mungkin itu saja dari kita. Ya, artinya kan kita selesaikan ini dengan musyawarah dan mufakat. Tapi tentunya bila mana tidak tercapai, ya kami sebagai pihak kuasa hukumnya akan mengambil langkah tegas. Jadi seperti itu. Ada batas waktunya nggak mungkin? Yang kita sepakati dulu, nanti secara detailnya kita lawyer sama lawyer mungkin nanti akan ngobrol seperti apa batas waktunya kapan. Intinya bila mana ini tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah, tentu kita sebagai kuasa hukum akan mengambil tindakan tegas. Mas Reza kira-kira kapan akan memberikan uang yang 17 juta itu ya? Mungkin Mas Kusum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat Islam kita bisa di sini semua. Jadi alhamdulillah pertemuan ini terjadi. Memang perdamaian secara eksekusi terhadap perdamaian belum dilaksanakan, tetapi Bang terima kasih sudah disampaikan juga bahwa sudah ada titik temu ya, bahwa ada nilai 17 juta dan permintaan maaf yang harus diberikan kepada Mas Kiki. Permintaan maaf kita sudah dengar, saya lihat tulus Mas Reza sudah menyatakan permintaan maafnya. Semoga Mas Kiki juga bisa menerima itu, karena gimana pun saya lihat mereka seperti keluarga. Lalu yang 17 juta manajemen juga sudah menyampaikan ke saya akan langsung menyanggupi, sehingga dalam waktu dekat atau secara lisan mungkin kita akan berdamai di sini, tapi untuk eksekusinya akan setelah dari sini ya. Dan kepada Mas Kiki luar biasa sudah bisa berjiwa besar untuk menerima perdamaian ini, dan ke depan semoga Mas Kiki dan Mas Reza tidak lagi ada saling konfrontasi di media saja. Sekali lagi teman-teman wartawan juga terima kasih, semoga bisa terus meliput perdamaian ini dengan baik tanpa ada yang menggoreng-goreng saja. Mas Kiki berarti tenang dan puas ya, kenapa itikat baik dari Mas Reza minta maaf dan akan memberikan uang 17 juta itu sendiri? Sebenarnya gini, ini sebenarnya pertemuan yang nggak saya harapkan banget gitu dengan maksud kenapa? Karena kan saya ibaratnya mau ketemu itu udah 2 tahun kan, saya udah 2 tahun mau ketemu dan saya sakit hati banget ya itu sebenarnya saya, karena mama meninggal itu saya nggak dikasih tahu. Itu yang saya gitu luka banget gitu. Dia itu udah jadi anaknya mamah banget. Jadi memang mungkin dari pihak kemarin tuh ada miss untuk tidak kasih tahu dia. Kalau saya bukan nggak mau kasih tahu karena keadaan almarhum mama meninggal
juga saya juga udah nggak konsen pastinya untuk memberitahu siapa-siapa, tapi prinsipnya bahwa sekali lagi teman-teman media juga saya harapkan bisa bijaksana terhadap kejadian saya sama Kanu, karena buat saya ini sebuah pelajaran juga buat saya dan Kanu ke depan. Yang jelas sekali lagi saya minta maaf abangku dari pihak lawyer. Insya Allah apapun yang menjadi kewajiban dari pihak Resa insya Allah akan segera dilaksanakan. Nanti mungkin sehabis dari sini akan dibicarakan lebih dalam ya teknisnya. Yang jelas saya juga tidak ingin karena basicnya saya makan ini bukan artis sensasi bang, jadi kita tidak terbiasa dengan konflik seperti ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa melihat saya dan Kanu bisa lebih untuk bekerja sama lagi, lebih untuk berkarya sama-sama lagi, untuk bisa lebih memberikan berita-berita yang positif lah ke depannya gitu. Jadi sekali lagi saya minta maaf dari keluarga juga semuanya, salam. Tidak ada yang ingin bermusuhan lagi ke depannya. Benar. Ini udah saudara lu kita. Aduh. Foto. Ini pagi ya. Ya, ya. Oke. Dan mudah-mudahan sih ya bang ya, antara kedua belah pihak, antara lawyer Mas Diki dan saya sebenarnya sebenarnya gini. Sebenarnya saya komitmen dengan statement saya yang kemarin itu. Sebenarnya saya kenapa saya nguber, semua orang mau hujat saya kenapa yang miliaran itu yang nggak ditagih, kenapa 17 juta itu. Saya pun mengeluarkan bukti yang 219 juta pun karena saya udah terpojok banget gitu, karena saya udah dihujat netizen, keluarin buktinya gitu. Sebenarnya saya dari dulu, ini juga buat Resa mungkin, kalau ada di sana yang masih sampaikan dan segala macam, stop sampai di sini. Saya juga udah, maksudnya biarlah dia berkarya. Saya bukan mau bunuh karyanya, orang saya udah kayak saudara. Saya udah kayak adik kakak sama dia. Mungkin kalau mama mendengar, mungkin mama lebih sayang ke saya daripada ke Resa. Kenapa saya sakit hati banget, karena kenapa gitu saya nggak dikasih tahu meninggalnya gitu. Nah di situ maksud saya kalau ada apa hadapi gitu. Toh saya juga dulu kan contohnya waktu itu kita sebagai satu keluarga, misalnya Iva ada masalah dengan manajemen, saya juga cover gitu. Lutfi ada masalah, saya juga cover, karena kita jadi satu keluarga. Mungkin mereka jadi artis di era manajemen, tapi kalau saya kan tidak. Saya dari awal udah ngomong, saya udah diangkat anak sama mamanya. Saya tidak bergaul dengan Resa Erlambang, saya lebih bergaulnya lagi dengan mama. Boleh dicek ke semua lebih ke keluarga gitu, lebih ke keluarga. Tapi hargain saya sebagai salah satu keluarga gitu loh. Jangan malah saya jujur ya, saya merasa gue udah keluarga, keluar uang, malah yang hire malah artis baru, misalnya contohnya seperti itu. Karena biar bagaimanapun saya masuk ke keluarganya itu mau menjadi penyanyi sebelumnya kan gitu. Terus saya masuk ke situ. Jadi saya juga menghimbau kepada orang-orang yang masih punya sangkutan ke Resa, masih punya apapun boleh itu yang Mas ngomong ya. Untuk masalah Iva dan showcase mungkin nanti Mas akan menanggapi secara langsung, karena buat saya mungkin Kanu juga tahu, karena nanti ya kita akan hadap. Saya juga udah bilang sama Resa waktu itu, saya bilang kalau memang di luar sana ada yang tidak benar, dia ngomong tidak benar. Nanti kalau memang benar ya benarkan itu. Jadi saya menghimbau itu tolong ditemuin aja gitu, jangan bikin kayak saya misalkan nggak ditemuin di blog dan saya jadi panas semuanya. Jadi kooperatif aja saya. Maksudnya gini, saya ngerti sih mungkin posisi rasa bingung, karena saya waktu itu saya bergabung di keluarganya itu udah 8 tahun, jadi saya tahu sifatnya dia. Sebenarnya saya tahu bukan saya tahan terus gitu. Cuman waktu itu pas mamahnya terakhir ketemu saya bilang, jadi Resa jadi anak yang baik kayak kamu gitu. Jadi saya berpikir dengan cara apa? Saya udah ngomong pelan, dari ngomong pelan sampai sekasar-kasarnya. Kalau mereka udah kayak abang sendiri gitu, maksudnya udah ngomong halus, ngomong kasar gitu, malah di blok. Akhirnya saya nggak ngerti akses kemana. Kalau dulu mungkin saya bisa nyurat ke ibunya gitu. Kalau sekarang saya harus ke siapa gitu. Akhirnya saya bilang mungkin ini jalan salah satunya yang buat biar Resa merubah sifatnya gitu. Ini udah jadi besar gitu. Mungkin buat rem juga buat seorang Resa, mungkin juga ya saya lebih ke mungkin jadi buat rem. Jadi kalau mau berbuat sesuatu mungkin jadi rem. Ini aja gue yang udah deket banget,
bisa sampai murka gini gitu, apalagi cuma orang yang hanya beli lagu. Tapi gini Bos, kalau saya tambahin untuk perihal Kanu, please jangan sama ratakan dengan orang-orang yang di luar sana. Maksud aku dalam hal ini bahwa saya udah sama keluarga gitu, itu bicara lain. Tapi kalau perihal kayak yang lain-lain yang mungkin menuding saya yang kurang baik, nanti mungkin saya akan angkat itu ya. Nah tidak semuanya juga tepat, tapi kalau yang dibicarakan Kanu kan memang historisnya jelas ya, semuanya jelas dan memang sudah seperti keluarga. Jadi buat saya rasa yang terpenting adalah saat ini saya berdamai sama Kanu, karena gini, tidak akan ada yang bisa hilang yang namanya keluarga. Kalau yang namanya klien kerja itu pasti datang dan pergi, tapi kalau keluarga nggak akan bisa hilang. Jadi buat saya sekali lagi terima kasih kepada Kanu, kepada tim lawyer, teman-teman media. Sekali lagi ini juga saya harap stop ya. Saya menghimbau dengan jelas ya, pakar telematika dan lain-lain, tolong stop. Tidak bisa loh membaca ekspresi orang hanya dengan ekspresi ya bang. Jadi buat saya jangan membuat opini lagi lebih panjang lagi. Kasihan loh orang-orang di rumah. Ntar dibilang saya ekspresinya Kanu bohong, ekspresi Reza bohong, terus disepertikan itu. Jadi buat saya rasa mungkin ada keilmuan dalam hal itu, tapi kan kembali lagi, setiap keilmuan ketika tidak berada dalam lingkungannya atau circle-nya yang memang tidak terlalu jelas, buat saya nggak kurang tepat kalau harus mendeskripsi. Tapi kalau hanya sekedar gambaran buat saya, intinya hari ini saya berdamai dengan Kanu, saya meminta maaf dari hati yang paling dalam. Insya Allah apapun kewajiban yang harus saya selesaikan, insya Allah saya selesaikan. Semoga kedepannya tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi perselisihan. Justru bagaimana saya sama Kanu bisa membuat mamah, saya kalau cerita mama, kalau membuat mamah dan omah itu bangga. Pasti mereka juga sedih di luar sana melihat anak-anaknya saya sama dia ribut. Pasti sedih, saya udah digimpiin juga sama mama oma, dia juga sudah digimpiin sama mama. Jadi buat saya itu yang terpenting buat saya. Perdamaian antara saya sama Kanu adalah semuanya dari hati yang paling dalam, dan mudah-mudahan juga mama sama oma di sana tenang melihat anak-anaknya sekarang udah rujuk lagi, sudah damai lagi. Kalaupun misalnya tanggung jawabnya Bang Kris ya, kita selesaikan dengan baik, dengan nanti mungkin ngobrol di segmen yang lain ya. Ya saya juga terima kasih untuk tim lawyer saya yang udah, tadinya saya udah keras hati, udah keras hati, saya udah nggak mau tutup pintu damai tadinya kemarin, saya udah nggak mau banget gitu. Akhirnya tim lawyer saya menyarankan ya udahlah gitu, apa sebenarnya yang dicari gitu, ya udahlah damai gitu. Bang Nanda kita makasih banyak. Bang Nanda terima kasih banyak. sedikit banyaknya aku juga dibantu Bang Nanda, udahlah nggak usah ribut-ribut gini gitu. Tapi ya intinya adalah sebenarnya saya nggak mau ketemu dengan Reza tuh dengan cara seperti ini, karena saya udah harus dengan cara apa lagi saya ketemu gitu. Saya nggak ngerti harus gimana lagi gitu. Maksudnya ya ini ya satu lagi ini jadi pelajaran buat saya juga dan Reza juga. Mas, tapi Mas Reza kemarin kan sempat nanti angka yang bicara nominal yang angka 17 itu ya, apabila dipenuhi Mas Reza, apakah sudah clear semua? Iya, saya komitmen dari awal, saya tidak mempermasalahkan uang yang seperti saya bilang itu, termasuk yang 219 juta ada tanda tangannya Reza, kita satu keluarga, saya tidak mempermasalahkan itu dari awal. Saya hanya minta, saya bilang 17 juta saya dibayar dengan cash, karena itu momen buat saya dan mama. Cuman itu aja saya mintanya. Jadi saya komitmen, saya nggak bakal ngomong-ngomong. Maksudnya gini, mau perdamaian cara apa juga kalau Reza nggak ada uang mau diapain. Jadi nggak apa-apa, apalagi makanya saya tadi menghimbaukan, saya sebagai saudaranya apalagi pasti saya dukung. Ayo dia maju lagi segala macam. Mungkin kalau dengan dia maju mungkin ingat dengan saya kali. Mungkin dia tidak bayar dengan saya, mungkin saya dibikinin lagu, mungkin saya dibikin klip, saya dibikin promosi kali. Itu mungkin lebih mahal dari uang yang sudah keluarin. Karena sebuah karya itu tidak bisa dilihat dari nilai nominal. Karena dari awal pun saya mengenal Reza itu kan untuk menciptakan sebuah karya. Reza sendiri gimana? Tadi disinggung soal rencana seumpamanya dibayar dengan sebuah lagu. Oh ayo dong, karena prinsipnya kan gini, kembali lagi yang saya bilang bahwa bagaimana kedepannya saya dan Kanu tidak hanya sekedar silaturahmi keluarga, bagaimana bisa berkarya dengan baik. Terserah netizen mau berbicara seperti apa, pasti juga nanti banyak yang bilang bahwa ini jangan-jangan settingan nih atau apa segala macam. Buat saya
saya nggak masuk ke area situ, bagaimana semuanya bisa melihat menjadi hal yang positif ke depan, bisa berkarya lagi. Apalagi di sini ada Mas Nanda ya. Kita bicara industri ini, buat saya adalah beliau guru saya juga, sahabat, kakak saya juga. Jadi yang namanya urusan personal bisa diselesaikan, tapi bagaimana berkarya semuanya bisa jadi positif ya Mas Nanda ya. Gitu. Jadi saya oke dan siap sekali, mudah-mudahan. Tapi dalam hal ini kembali lagi bahwa tetap kewajiban yang menjadi hal-hal personal itu harus dituntaskan, dan kolaborasi harus tetap jalan semuanya ke depan. Mas Reza, berarti ini apakah maksudnya bantahan dari kemarin Kiki bilang bahwa diajakin setting sama Reza rekayasa lebih lanjut segala macam? Wah, setting saya ngobrol-ngobrol dalam hal itu. Kalau bicara ke situ saya rasa nggak pantas lah kalau kita bicarakan, nggak pantas lah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Orang saya juga cerita di podcast Averi rame, nggak ada yang settingan, nggak ada. Kita nggak pernah bikin settingan. Maksudnya Mas Reza nggak pernah ngajakin Kiki untuk yuk lanjutin biar. Intinya yang penting saya berdamai hari ini. Uang 17 juta apapun nanti kita bicarakan semuanya, kedepannya saya bisa berkolaborasi. Dan itu mungkin kan omongan saya lagi emosi ya. Apapun bisa terjadi kalau saya lagi emosi. Kalau orang lagi emosi kan apapun bisa terjadi. Mungkin lihatnya Reza nggak seperti itu, tapi saya nangkapnya seperti itu. Dan saya lagi amarah luar biasa gitu. Saya pun minta maaf gitu kalau memang saya ada lidahnya saya keseleo segala macam, karena jujur saya memang keadaannya emosi yang luar biasa. Dan satu lagi yang mungkin yang abang pun tidak setujui dari pihak kedua belah pihak, ini pasti akan ada. Kenapa yang itu tidak dituntut? Saya juga tidak ingin membebani Kanu. Saya juga seolah-olah banyak juga yang DM ke saya, jangan-jangan Reza ada pengancaman nih. Sampai akhirnya jadi yang ini aja, tidak ada ya Kanu ya. Jadi memang betul-betul yang kita bicarakan di sini semua dari hati, tidak ada ancaman dari saya, tidak ada tekanan juga dari pihak Kanu. Jadi semuanya memang betul-betul makanya didampingi sama pihak-pihak lawyer masing-masing supaya secara hukumnya jelas ya Bang ya. Katanya apakah pembayarannya yang akan Mas lakukan itu apakah mungkin hari ini sekarang media atau nanti rembuk dulu antar lawyer dan Mas? Enggak, saya minta sekarang yang 17. Ya, jadi setelah ini ya langsung dibayarkan by manajemen. Nah, jadi manajemen nanti yang langsung membayarkan ke pihak Mas Kiki, akan clear semua, berarti selesai sudah. Mas Kiki, berarti walaupun totalnya 1 miliar bisa 17 juta itu clear ya masalah itu ya? Ya clear. Saya komitmen dari awal. Saya bilang kan, saya selalu saya komitmen kok. Saya bilang saya tidak mempermasalahkan, tidak mempermasalahkan uang yang sudah termasuk yang sudah ditandatangan yang 219 juta, saya nggak masalah. Mau dibayar secara apa, mau bagaimana, saya simple nggak apa-apa. Yang saya minta 17 juta karena memang itu buat mama. Pertimbangannya apa Mas Kiki? Mungkin yang soal 17 juta itu sendiri adalah soal Kiki kan bilang yang paling sakit hati adalah 17 juta itu dipakai buat foya-foya Mas Reza. Apakah itu benar Mas? Di luar itu. Karena itu yang bikin sakit hati Mas Kiki sampai dia nuntut 17 juta harus dibayar. Yang jelas itu nanti intinya saya menyelesaikan yang 17 juta ya buat saya. Berarti membantah atau enggak Mas? No comment, itu sih dari kita. Mas, ini kan setelah Cleopatra akhirnya Kiki Kanu, apakah akan juga berdamai dengan Mbak Astrid juga? Kenapa? Mbak Astrid Saya nggak mau bahas yang lain di sini. Jadi gini, Mas, Saya nggak mau bahas untuk yang Cleo sudah selesai, ya, Cleopatra sudah selesai, berdamai, dan Mas Kiki, kualitas dari Mas Kiki berbeda karena Mas Kiki adalah keluarga. Jadi bagaimanapun Mas Reza harus berdamai dengan keluarga. Tetapi dari pihak-pihak lain yang mendahului putusan pengadilan, ya sudah menjudge klien saya, itu pasti punya konsekuensi hukum ke depan kalau masih ada, ya. Yang kemarin Mas Reza dengan jiwa yang besar memaklumi, memahami, tapi kalau ke depan masih ada yang seperti itu, tidak ragu tim lawyer akan melaporkan orang-orang itu dengan pencemaran nama baik karena mendahului putusan pengadilan. Jadi status orang itu baru sah di mata hukum, baru bisa disampaikan bahwa A penipu, B penipu itu dari putusan pengadilan. Sebelum ada putusan pengadilan tidak boleh melakukan judgement kepada seseorang, dan ini berlaku untuk siapapun. Kembali dalam bukan arti lari dari masalah untuk menyelesaikan masalah dari Reza ya Mas Kiki. Yang mana? Yang utang-utangnya yang katanya banyak, totalnya habis 1 miliar segala macam, berarti bukan lari dari masalah untuk menyelesaikan masalah itu ya? Yang Mas Kiki ya? Iya. 1M itu? Iya. Saya pikir gini, orang sudah membantu dengan keikhlasan, ya kita terima. Kan apalagi ditegaskan oleh Mas Kiki dan lawyer bahwa yang diminta hanya 17. Artinya saya pikir mungkin itu jadi tabungan Mas Kiki di surga nanti untuk membantu keluarga. Kalau saya bilang
ini kan kita momen bertemu lagi ya. Intinya buat saya adalah damai. Nanti habis ini kan saya udah jadi keluarga lagi. Itu aja dulu tujuannya. Hal-hal teknis nanti lebih tepatnya akan dibicarakan secara teknis lah gitu. Karena buat saya juga tidak etis kalau semuanya juga harus disampaikan di ruang publik. Jadi buat saya yang terpenting adalah sekarang bagaimana saya dan Kanu berdamai, kedepannya bisa kolaborasi dengan baik lagi secara positif. Itu yang terpenting buat saya. Dan buat saya mudah-mudahan teman-teman media juga bisa menghargai keputusan saya dan Kanu hari ini gitu. Jadi untuk yang lain mungkin saya juga nggak mau bahas gitu. Karena ini hari ini adalah memang tepat, saya selalu bilang juga sama Mas Kris adalah lawyer yang tegas. Tapi buat saya ngomong ya. Untuk Kanu saya bilang saya cerita gitu ya Mas Kris ya. Akhirnya pun dapat kita kesepakatan walaupun caranya seperti ini, tapi buat saya adalah gini, semua udah jalan Allah, semua nggak ada yang bisa mengurangi atau menambahi. Intinya sekali lagi kita berdamai ya Kanu ya. Insya Allah kedepannya bisa kolaborasi, hanya itu aja poinnya ya. Dari pihak lawyer saya juga mohon maaf meskipun mungkin dari air, bukan maaf soal gitu, dari air mungkin masih murung atau mungkin apa yang aku udah sampaikan ya mungkin saya dikit ya. Nah Mas Nanda, maaf ya saya tiba-tiba ada saya di sini. Ayo dong Mas Nanda. Ya kebetulan sedang ini teman saya dan saya sempat juga masuk di podcast saya ngobrol banyak dan setelah podcast itu tayang ya, dengan podcast sebelumnya kan rame juga dengan reaksi dari beberapa orang yang merasa punya masalah dengan Reza termasuk Kiki gitu. Nah aku tuh ngeliat ketemu Kiki udah sempat kenal lama dulu gitu, ketemu lagi ternyata ngebahas tentang Reza. Aku ngelihatnya ada tekanan yang begitu berat di psikisnya gitu, dengan keberanian dia speak up gitu. Dan ini masalahnya masalah komunikasi sih ya. Kalau masalah yang hubungan udah seperti keluarga itu memang pasti akan berat buat psikisnya. Jadi aku juga tadi panik juga ngeliat Kiki tadi pingsan gitu ya, itu karena tekanan psikis yang nggak dibuat-buat gitu, karena sekian lama gitu. Dan Reza juga salut saya, dia berjiwa besar gitu, menghadapi ini semua dengan tim lawyer masing-masing. Jadi saya jadi saksi sebagai teman aja yang ayo kita sama-sama jalan di industri inilah gitu dengan baik. Dan semoga ada komunikasi yang lebih baik dan semuanya akan membaik ke depan dan menjadi pelajaran juga. Dan buat netizen juga sebaiknya bijak ya, melihat memahami permasalahannya secara utuh gitu. Karena berat loh tuh tekanan psikis itu ya, buat Reza juga, begitu juga gitu ya. Ya, yang penting gini Pak, yang penting saya nggak mau ada dendam di dalam hidup saya gitu. Jadi saya selihat jujur gitu, selama ini setan setiap lihat saya Reza di TV itu darahnya mendidih gitu. Saya tuh punya tekanan yang saya harus cerita ke siapa. Kalau saya cerita ke orang yang nggak tepat, ini mau bawa nama seorang Reza Herlambang yang udah punya nama besar, saya harus gimana? Harus berceritanya saya ke siapa gitu? Ke keluarga saya nggak mungkin. Ke mama waktu itu lagi sakit, ke siapa? Gitu. Jadi saya cuman hanya udah meluang. Jadi akhirnya dengan cara saya ngomong di media, jadi lega. Saya kayak beban itu udah hilang gitu. Sebenarnya bukan itu yang saya mau. Kalau saya mau, tidak saya tunggu 8 tahun di dalam hati saya gitu. Jadi itu jadi mental buat saya. Saya jadi bagi satu itu kayak dendam yang nggak habis-habis gitu. Jadi coba ya itu saya menyakiti diri saya gitu, menyakiti mental saya. Itu mungkin dengan kejadian ini jadi satu pelajaran juga buat Reza dan saya juga gitu. Kalau menyelesaikan masalah jangan menghilang, jangan itu juga aku pesen Mas sebagai keluarga itu mungkin udahlah gitu, mungkin mama udah nggak ada, mama kasih tahu kalau ada masalah temuin, apapun yang terjadi orangnya temuin, kalau salah bilang salah, kalau emang bener bilang bener gitu aja. Jadi mungkin aku yakin dengan adanya aku speak up seperti ini, orang-orang yang masih bersangkutan juga pasti akan udah gitu, lihat aku juga udah gitu, maksud udah ya udah biarin Reza berkarya dulu gitu, biarin kita lihat dulu
niat baiknya Resa setelah Resa naik lagi. Kan sekarang ini mungkin aku ngerti karena sebagai satu keluarga aku ngerti apa yang bisa dia lakuin juga, uang nggak ada gitu, job nggak ada, aku paham gitu, aku paham banget, makanya aku mau bantu keluarganya gitu. Jadi makanya saya bilang, saya menghimbau juga kepada yang menurut mereka merasa dirugikan, stop dulu. Mau kapan dia punya uang, mau kapan dia berkorban, kalau dia memang terus dihajar nama baiknya gitu. Biar cukuplah saya berbicara sebagai keluarganya, sebagai adiknya yang negur dia gitu, sebagai keluarganya. Mungkin kalau kalian yang menegur mungkin dia orang lain gitu, tapi nggak semuanya tepat loh. Iya, terlepas dari itu kan cuma Resa yang tahu ya. Maksudnya makan saya bilang ini ada kasus ini, ada orang ini yang salah, lu bilang salah, saya bilang sama dia kemarin, kalau lu emang ini orang bener ya benerin gitu. Gitu. Jadi maksud saya jangan maksudnya gini, kan saya bilang tadi yang salah disalahin, yang bener ya dibenerin gitu. Cuman saya menghimbau ini lebih ke orang-orang yang merasa kalau yang sudah selesai ya sudah. Maksudnya gitu. Kayak waktu itu saya menegur ke Iva dan Lutfi, itu jelas saya yang membayar uang itu. Ya sudah, kan sudah selesai gitu, apapun caranya sudah selesai. Jadi saya agak bingung nih gitu, maksudnya kayak saya juga kemarin agak ribet dengan Mbak Astrid, Mbak masalahnya di mana? Kan Mbak Astrid juga udah saya bayarkan waktu itu. Jangan menyerang nama baik, maksud saya gitu. Jadi maksud saya di sini bukan untuk menutup rezekinya Resa, saya bukan untuk menyerang nama baiknya Resa, tapi saya sebagai keluarga, saya mengingatkan, mungkin dengan cara keras seperti ini, Resa mau berubah. Menurut penilaian saya secara keluarga, bukan orang lain, bukan musuh. Makanya saya shock gitu, maksudnya, kok bisa terjadi ketemunya dengan cara kayak gini gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin secara kekeluargaan gitu. Ya itu jeleknya Resa tuh, orangnya nggak bisa kalau udah mentok, udah nggak mau dikasih tahu sama siapapun, di blok gitu. Jadi kitanya kebingungan sendiri gitu. Cuman gitu aja sih, mungkin ada kata-kata saya. Tapi yang lain jadi blok loh. Jadi yang lain gue. Iya. Yang lain jadi blok. Takutnya nanti yang lain salah. Yang lain nanti salah. Iya. Bukan dulu dong. Oke, sebelum Bang, sebentar Bang. Oke, sebentar. Sebelum kita soal komunikasi di blog, coba buktikan komunikasi itu tidak di blog. Sorry, ini mau ada pembayaran langsung. Tadi kan teman-teman minta pembayaran langsung. Betul Bang. Ini dari manajemen ke Mas Kiki sebesar 17 juta. Artinya masalah ini, Bang, izin Bang ya, clear semuanya dihadapkan dengan teman-teman, saksi-saksi semua bahwa ini sudah diselesaikan 17 juta. Silakan. Oke. Ya, ini manajemen yang menyelesaikan. Kalau Mas Reza mungkin belum ada. Dihitung dulu, weh. Unboxing. Kita disangka uang palsu ya. Enggak usah. Peluk. Coba lihat dulu. Ya. Tunjukin dong, tunjukin lagi. Oke. Ya, atas. Titipin ke Arif Awak. Tahan dulu, tahan. Tahan 3 menit. Ini boleh Mas Kiki, Mas Reza. Oke. Sini Mas. Tengah. Mau pegang nanti. Reza, perihal persyaratan ada yang memberatkan nggak buat Bang Reza dari Kiki? Persyaratan. Kalau boleh tahu persyaratannya apa aja? Maksudnya? Persyaratan yang diajukan ke Kiki kepada Pak. Persyaratannya tadi selesaikan yang 17. Lebih-lebihnya nggak ada persyaratan bagaimana, karena kan ini perdamaiannya kita nggak dibuat-buat ya, nggak ada tekanan dari pihak anu atau dari pihak kita, nggak ada. Jadi semuanya natural alami. Oke. Bukan lagi dong. Damai. Bukan lagi dong. Nyanyi dong, habis ini nyanyi. Habis ini karaoke nyanyi gitu. Tunjukin dong. Nyanyi lagu yang dibikin sama Mas. Ayo nyanyi lagu teknik kali. Belum selesai sih. Iya. Nyanyi dong. Udah, yuk. Tuh, giliran mau nyanyi karya kabur, giliran kasus datangnya cepet. Gitu. Giliran kasus aja cepet. Copyright jangan. Copyright ya. Oke, tunjukin dong teman-teman. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau selama ini saya belum respon kemarin teman-teman. Karena maksud saya kita akan respon kalau yang memang benar-benar tepat, daripada simpang siur makin siur beritanya. Jadi makasih teman-teman, maafin udah jauh-jauh, udah kemarin ke WA dan lain-lain. Terima kasih support dan dukungannya, masukannya, sekali lagi terima kasih. Saya juga jadi menyusahkan, saya tahu kalian juga
kerja. Jadi sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf kalau ada yang dapat tekanan dari produser harus dapat berita Resa hari ini, ngejar. Terima kasih, mohon maaf kan, terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi kita baik. Nanti kalau aku dapat rezeki kita makan pecel lele ya bareng-bareng ya. Copyright ya. Oke. Karaoke aja, karaoke lagi. Coba. Nyanyi dikit dong, nyanyi dikit. Coba.